Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kebakaran kembali terjadi di Padang. 4 petak toko dan sebuah rumah ludes terbakar pada Rabu siang. Polisi kembali merazia lokasi penambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat. Sejumlah santri dari Pasaman Barat akan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Padang. 4 petak toko dan 1 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membesar, melalap semua isi toko yang berjajar di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, pusat Kota Padang. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Warga hanya menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran yang sampai ke lokasi 5 menit kemudian. 6 mobil pemadam dan 70 personel bergerak cepat memadamkan api. Api baru padam 40 menit kemudian setelah 5 unit bangunan ludes. Seluruh isi toko yang terbakar tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga, merembet ke bangunan lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menjadi penyebab warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang. Yang terbakar ada 5 unit bangunan. Ada 1 rumah makan, 1 bengkel las, 1 bengkel motor, dan 1 rumah hunian. Alhamdulillah tadi laporan masuk 10:10, kita berangkat 10:11 dan 4 menit kita sudah sampai di lokasi. Api kalau menurut saksi mata di arah rumah, belakang rumah tadi. Mengenai sumber api masih dalam proses investigasi. Tak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. 5 petak toko dan rumah yang terbakar adalah rumah makan, bengkel las, bengkel motor, ditambah 1 unit rumah hunian. Alfi melaporkan dari Padang. Setiap hujan deras mengguyur daerah Kabupaten Padang Pariaman atau di hulu Sungai Batang Ulakan, bisa dipastikan banjir bakal merendam kawasan permukiman di Nagari Manggopoh, Palak Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis. Seperti yang terjadi 2 pekan silam. Ratusan rumah di daerah ini direndam air setinggi setengah hingga 1 meter. Hari Minggu lalu, Wali Nagari bersama pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan anggota DPR RI menelisik apa yang menjadi penyebabnya. Didapati muara Sungai Batang Ulakan semakin menyempit dan berbelok. Selain itu, dasar muara yang dangkal dan dipenuhi pasir menyebabkan air tertahan. Menurut Wali Nagari setempat, tersumbatnya akses air sungai ke laut menjadikan kawasan ini sebagai daerah langganan banjir. Untuk membuka sumbatan tersebut, pihak Nagari bersama warga tak memiliki kemampuan. Kalau tidak ditanggulangi dengan dana dari pusat, kalau kabupaten tidak sanggup. Penyebab yang pertama ini tetap muara Sungai Ulakan. Karena sering tertutup, kena pasir. Tertutupnya waktu panas tertutup, datang banjir, terpaksa kami buka bersama secara gotong royong. Mengatasi persoalan ini dibutuhkan anggaran dari pusat, mengeruk dan membangun pengendalian banjir. Namun disayangkan, pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman tak pernah memintanya. Harusnya ada sinergitas antara pemerintah daerah, anggota DPR dengan BNPB pusat. Nah, kalau sinergitas itu berjalan dengan baik, insya Allah akan merah. Ini masalahnya hanya masalah sepele. Masalah sepele adalah adanya gundukan pasir
sehingga air yang mengalir ke muara tidak tersalurkan secara baik. Kalau kami ini tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ada tidak dilengkapi prosedur dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan kami. Oleh karena itu saat ini pun sepertinya juga belum ada proposal yang ditujukan kepada BNPB. Oleh karena itu kami tidak bisa berbuat banyak. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah bisa dipahami sebagai kendala, sehingga normalisasi sungai tidak bisa dilaksanakan. Namun Pemda juga tak ada upaya meminta bantuan pemerintah pusat dan terkesan membiarkan bencana terus terjadi setiap tahunnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI membuka secara serentak pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu periode 2023-2028. Tim seleksi zona 3 ini mencari calon anggota di 5 kabupaten kota, Tanah Datar, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawalunto, dan Kabupaten Agam. Saat konferensi pers di Bukit Tinggi, tim seleksi membeberkan sejumlah kriteria persyaratan yang dibutuhkan. Di antaranya warga negara Indonesia, usia minimal 30 tahun, mempunyai integritas, dan tidak pernah dipidana. Pendaftaran mulai 29 Mei hingga 7 Juni 2023. Tanggal 8 hingga 10 Juni masa perbaikan, 12 Juni pengumuman masa perpanjangan, 18 Juni verifikasi berkas, 20 Juni pengumuman dilanjutkan dengan tes dari tanggal 21 hingga 23 Juni yang direncanakan dilaksanakan di Padang. Tim menjaring 4 kali kebutuhan calon Bawaslu dengan masing-masing kebutuhan 3 orang dan khusus di Kabupaten Agam 5 orang karena memiliki wilayah cukup luas. Nantinya, Bawaslu RI akan menentukan para pemuncak yang akan ditetapkan sebagai anggota Bawaslu pada periode tahun 2023-2028. Dan itu nanti akan melalui tahapan administrasi, tahapan tes tulis dan psikologi, dan terakhir tes wawancara dan kesehatan. Dan itu akan kami umumkan tahapan-tahapan itu sendiri, dan berakhir pada nanti kami dari tim seleksi mengambil untuk 4 daerah 6, nanti disetujui oleh 3 oleh Bawaslu RI, dan untuk Kabupaten Agam kami ambil 10. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. Dalam proses pendaftaran dan seleksi, tim juga mengakomodir keterwakilan perempuan 30% dari pendaftar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan nenek-nenek di Dharmasraya penuh semangat mengikuti senam massal di halaman kantor Polsek Pulau Punjung. Tidak terlihat kelelahan dan penuh keceriaan. Mereka yang rata-rata berusia di atas 60 tahun mengikuti setiap gerakan yang dipandu guru senam. Usai senam, satu persatu mereka diperiksa kesehatannya oleh dokter yang didatangkan dari unit kesehatan Polres Dharmasraya, seperti memeriksa tekanan darah hingga memberikan obat-obatan bagi yang memerlukannya. Nenek-nenek ini mengaku senang mengikuti kegiatan yang rutin digelar setiap bulan tersebut. Kepada Pak Kapolsek, semuanya telah mengundang lansia Pulau Punjung untuk mengadakan germas sama puskesmasnya Sungai Dare 6 dikasih makan buah dan sayur, sehingga kami pasar lama Pulau Punjung sehat walafiat. Sangat gembira sekali, sangat bagus, luar biasa, mantap. Nah, untuk pesertanya hari ini memang dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional kita padakan juga, Pak. Hari ini memang yang banyak datang adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Ini kita tadi awali dengan senam pagi bersama, ya. Nah, itu kita mulai tadi jam 7.30, kemudian kita lanjutkan dengan makan buah dan sayur. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan.
Gerakan masyarakat atau Germas Lansia ini juga untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27 tahun 2023. Kegiatan yang kita adakan di Polsek Pulau pada hari ini adalah kegiatan Germas Lansia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Lansia Nasional yang insya Allah akan dipusatkan di Kabupaten Damansraya. Sehingga kami dari Polsek Pulau mengambil inisiatif untuk mengumpulkan lansia yang ada di Kecamatan Pulau Punjung dan sekitarnya untuk melaksanakan senam bersama dan makan buah-buahan serta pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dengan Germas Lansia ini diharapkan bisa mengurangi lansia dari risiko terkena penyakit. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.